Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Salawat berserta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah baik mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Yang saya hormati, Abi Agus Mukanda selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu sunnah Nabi. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amaliyah hati yang tingkatnya sangat tinggi, berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya sesuatu amalan. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah, saking tingginya amalan ini. Ibadah yang menerapkan surga belum tentu terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan berharapan surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal tersebut. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat yang sholat saja, makan yang makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu sholata wa tu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas dengan ikhlas. Semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadikan sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur, seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Ghazali juga mengatakan semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu akan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan khawatir yang besar. Dari ungkapannya tersebut terlihat jelas bahwa ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amalan tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan? Sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contoh saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitu, teman-teman semuanya? Dan ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang kita berikan. Yang penting kita praktikkan. Ambillah uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkanlah ke kotak amal. Jangan meraba-raba uang besar atau kecil. Yang penting kita ikhlas. Dengan niat kita ikhlas. Ingat pesan dari Imam Al-Ghazali. Sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.